Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Manga One Piece chapter 1000 akhirnya rilis juga. Meskipun masih versi bajak lautnya, namun sudah cukup untuk menjadi kado terindah di penghujung tahun 2020 ini. Manga One Piece chapter 1000 mendapatkan judul Straw Hat Luffy, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Luffy si topi jerami. Manga One Piece chapter 1000 diawali dengan memperlihatkan Luffy yang akhirnya mencapai lantai 5 atau lantai tertinggi kastil milik Kaido. Di tempat itu, Luffy melihat seluruh kroco Kaido yang sudah rebahan di atas tanah. Semua kroco Kaido dikalahkan oleh para Minks yang telah mengungsi dari rooftop Onigashima. Luffy kemudian pergi menemui Sicilian untuk cipika-cipiki dan saling berbicara satu sama lain. Sicilian berkata pada Luffy jika hanya semua ini yang bisa dia lakukan untuk membantu dirinya. Kemudian Luffy menjawab jika ini semua sudah cukup dan dia tak akan lupa saat-saat di mana seluruh suku Minks mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi Raizo saat di Pulau Zu. Sicilian kemudian terlihat menangis sambil melihat Luffy yang berjalan ke arah rooftop Onigashima. Shin kemudian berpindah dan memperlihatkan kondisi di panggung utama kastil milik Kaido. King dan Queen yang sudah berada dalam mode zone mereka mencoba untuk menghentikan Marco yang saat ini sedang membawa Zoro di jasa ojek puyuh online miliknya. Leher Queen yang sudah panjang ternyata masih bisa melar. Terlihat leher Queen memanjang seperti di film Inspektur Gadget. Sepertinya Queen memang benar-benar cyborg, mirip seperti Franky, di mana Franky adalah hentai cyborg, sedangkan Queen adalah Okama cyborg. King dan Queen mencoba menyerang Marco, namun Marco yang dalam mode burung puyuhnya berhasil menahan pergerakan mereka berdua menggunakan sayapnya. Kemudian Marco langsung melemparkan Zoro ke atas rooftop Onigashima melalui lubang serambi lempit yang dibuat oleh Kaido. Shin kemudian berpindah ke sisi Yamete dan Momonosuke. Yamato mengatakan jika dia menemukan jurnal milik Kozuki Oden di pinggiran sungai dekat Kastil Oden, di hari di mana Kastil Oden dibakar oleh Kaido dan antek-anteknya. Yamato berpikir jika sepertinya ada yang menyelamatkan jurnal milik Oden ini dari kastil yang sedang terbakar tersebut. Sepertinya semua itu adalah ulah Kozuki Toki, karena dialah yang terakhir keluar dari kastil milik Oden. Yamato kemudian berniat mengembalikan jurnal milik Oden pada Momonosuke. Yamato menceritakan masa lalu Momonosuke yang tertulis di dalam jurnal milik ayahnya tersebut. Momonomesum, kau dilahirkan di atas kapal Shirohige setelah orang tuamu mantap-mantap di atas kapal miliknya. Lalu kau juga sempat berpetualang di atas kapal milik Roger, bukan? Tambah Yamato. Di dalam jurnal tersebut tertulis jika 20 tahun di masa yang akan datang, sebuah generasi baru yang berisikan orang-orang kuat akan terlahir, dan kemudian mereka semua akan berlayar menuju ke lautan New World. Dan masa depan yang dimaksud adalah benar-benar saat ini. Yamato sempat berpikir jika Ace yang akan memimpin generasi baru tersebut, namun setelah kematian si Aceng, Yamete baru menyadari akan satu hal. Yamato pun kembali mengingat saat-saat dia pesta miras oplosan dengan Ace yang sepertinya berakhir dengan perbuatan mantap-mantap. Ace sempat tak sengaja mengatakan pada Yamato perihal perkataan Luffy pada dirinya dan Sabo mengenai apa yang akan dilakukan oleh Luffy di akhir mimpinya nanti. Ace pun sampai bilang pada Yamato agar tak menertawakan mimpi dari adiknya tersebut, atau Ace tak akan memaafkan dirinya. Akan tetapi, Yamato malah menangis ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Luffy lewat Ace, karena dia jadi teringat perkataan dari Roger di hadapan Shirohige dan Oden, di mana perkataan mereka berdua, yaitu Luffy dan Roger, benar-benar sama persis. Ace kemudian mengatakan, dirinya dan Sabo percaya jika Luffy benar-benar dapat melakukannya. Yap, kata-kata apa sebenarnya yang diucapkan oleh Roger dan Luffy? Pasti kata-kata yang sangat membagongkan. Baik kata-kata yang dikeluarkan oleh Luffy dan Roger, keduanya disensor oleh Oda Sensei. Luffy mengatakannya pada manga One Piece chapter 585, sedangkan Roger mengatakannya pada manga One Piece chapter 966. Perkataan apa itu sebenarnya? Pasti bukan menjadi Raja Bajak Laut, karena Roger pun baru mendapatkan gelar tersebut dari orang-orang ketika dia berhasil mencapai Pulau Laftel. Dan dia pun sempat berkata, Pirate King, not bad. Apakah perkataan Luffy dan Roger sama dengan mimpi dari Joy Boy sehingga harus disensor karena akan memberikan spoiler berat untuk ending One Piece tentunya? Yamato berkata pada Ace jika aku tak akan menertawakannya karena ada seseorang yang hebat mengatakan hal yang sama persis dengan perkataan adikmu. Ace pun terheran, seseorang yang hebat? Sepertinya aku ingin minum miras oplosan dengannya. Yamato pun menjawab, sayang sekali orang itu sudah almarhum. Yap, orang yang dimaksud Yamato adalah Roger, bapaknya Ace. Apa yang akan terjadi jika saat itu Ace mengetahui bahwa orang yang dimaksud adalah Goldie Roger?
ayah yang selalu dia benci. Yamato kemudian membuatkan Ace Fever Card dan mengajarkannya apa yang bisa dilakukan oleh secari kertas ajaib tersebut. Yamato mengatakan jika kertas ini dapat membawa mereka kembali bersama-sama lagi dan dapat kembali melakukan hal mantap-mantap bersama. Flashback pun berakhir. Yamato mengatakan pada Momonosuke ketika hari di mana Fever Card Ace menghilang. Setelah itu Yamato membaca koran lampu merah dan menemukan berita tentang kematian Ace, beserta informasi jika ternyata Ace adalah anak kandung dari Raja Bajak Laut, Goldie Roger, serta berita mengenai adiknya yang juga merupakan seorang bajak laut. Kemudian Yamato menceritakan kembali pada Momonosuke tentang apa yang ditulis oleh Kozuki Oden di dalam jurnal miliknya. Jika akan ada generasi baru dari bajak laut hebat yang akan datang untuk meneposkan bokong milik Kaido 20 tahun lagi. Selesai memperlihatkan dongeng dari Yamete, Luffy akhirnya tiba juga di rooftop Onigashima. Dan ternyata Kid sudah berada di sana, disusul Law yang muncul menggunakan teknik Room Sambal miliknya. Kemudian, kita dapat melihat momen epik di mana Luffy, Zoro, Kid Killer, dan Law berdiri di hadapan Kaido serta Big Mom. Melihat kejadian tersebut, Kaido dan Big Mom sempat bergosip sebentar. "Hai Lin Lin, apakah kau tahu apa yang menjadi mimpi dari bocah ingusan ini?" Dan dia sempat berteriak di hadapanku. Big Mom pun menjawab jika dirinya pun sudah mengetahuinya. Bocah kurang ajar ini pun pernah mengatakannya di hadapanku saat dia mengacau di markas milikku. Akan tetapi Luffy tak menghiraukan Kaido dan Big Mom yang sedang menggosipi dirinya. Dan dia berjalan dengan santai melewati Kaido dan Big Mom. Ternyata Luffy menghampiri Kinemon. Dia jongkok di hadapan Kinemon yang terlihat rebahan, serta berdarah-darah bersama dengan Akaze 9 yang lainnya di sekitar Kinemon. Kaido yang melihat Luffy lalu meneriakinya, "Hai bocah ingusan, katakan mimpimu lagi di hadapan kami berdua, jika memang kau memiliki nyali." Namun Luffy tak menggubris kata-kata Kaido dan malah berbicara dengan Kinemon. "Maafkan atas keterlambatanku, Kinemon." Kinemon pun berkata jika dia sangat malu, bahkan aku tak sanggup untuk melihat muka Tuan Oden di kehidupan selanjutnya sekalipun, akibat kegagalanku meneposkan bokong milik Kaido. Kinemon pun meminta Luffy apakah dia mau menanggung semua beban yang ada di negara Wano Kuni dan membebaskan negeri Wano untuk kami. "Ya, tentu saja, karena tempat ini adalah negeri dari sahabatku," ujar Luffy. Karena merasa dicampakkan, Kaido marah dan mengayunkan kanabonya ke arah Luffy. Luffy meminta tolong pada Trafalgar Law untuk memindahkan Akaze 9 ke lantai bawah. Lalu Luffy melompat untuk menghindari serangan dari Kaido. Luffy kemudian berubah ke dalam mode gear ketiganya. Lalu kita akan melihat wajah-wajah dari orang-orang Wano dan suara-suara sumbang mereka yang ada di pikiran Luffy. Terlihat Momono mesum, para Akaze 9 dan Yasuie di benak Luffy. "Gomu Gomu no Red Rock." Luffy kemudian mengeluarkan jurus barunya dan berhasil mendarat indah di wajah Kaido, serta dia pun terhempas terkena serangan dari Luffy tersebut. Tak hanya itu, wajah Kaido pun terbakar karena serangan Red Rock milik Luffy. Sepertinya serangan Red Rock saat mode Gear 3 ini adalah upgrade dari serangan Red Hawk pada Gear 2 milik Luffy. Lalu apakah serangan Red milik Luffy dalam mode Gear keempatnya? Apakah Red Wine alias anggur merah? Kita nantikan saja kejutannya dari Oda Sensei. Big Mom yang melihatnya sangat kaget dan berteriak pada Kaido, "Hei, apa yang sebenarnya kau lakukan Kaido? Mengapa kau bisa dengan mudahnya terkapar oleh serangan bocah ingusan seperti dirinya?" Luffy pun berdiri tegak dan mengatakan kata-kata mutiaranya, "Namaku Monkey D. Luffy, seseorang yang akan melampaui kalian berdua, dan akulah yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Sehingga berdasarkan perkataan Yamete mengenai bajak laut kuat yang akan mengalahkan Kaido nantinya adalah para supernova yang saat ini berada di Onigashima dan merupakan generasi baru. Luffy ditakdirkan untuk menjadi pemimpin dari era baru ini. Selain dari kata-katanya yang sama persis dengan Roger, sepertinya Luffy lah orang yang diramalkan oleh para Sea King sebagai penerus Joy Boy. Dan Luffy jugalah yang akan mengakhiri era lama dari bajak laut, saat dia berhasil mengalahkan seluruh Yonko dan menjadi Raja Bajak Laut. Yap, akhir chapter 1000 yang sangat membagongkan bukan? Dan pada manga One Piece chapter 1000 ini tak diperlihatkan adanya legenda yang digadang-gadang akan muncul oleh para opler-opler di luar sana, ataupun flashback dari Rocks di Sebek. Dan yang terpenting, Oda tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya di manga One Piece chapter 1000 kali ini. Itu artinya manga One Piece chapter 1001 akan rilis minggu depan setelah chapter 1000 resmi dirilis. Namun terdapat desas-desus jika majalah Weekly Shonen Jump akan break, sehingga manga One Piece chapter 1000 dikabarkan baru akan rilis secara resmi pada tanggal 17 Januari mendatang.
Yos nakama, itulah review manga One Piece chapter 1000. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!